Adi Nugroho, lahir di Semarang 16 Desember 1994 dan pernah belajar S1 Teknik Elektro Undip. Mas Bayu juga pernah menjadi staf SD tahun 2013 serta sudah memiliki pengalaman kerja pada tahun 2017 bekerja di Rekayasa Engineering dan pada tahun 2017 sekarang bekerja di Karya Engineer. Selanjutnya untuk dalam volunteer, Mas Bayu menjadi pengajar, berkembang menjadi driver di kelas inspirasi, menjadi pengajar di Computer for Change dan menjadi tim inti di Computer for Change. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Mas Bayu untuk menyampaikan materi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk ya suaranya ya? Sudah, Mas. Oke, aku coba share screen ya. Oh iya, moderator nanti boleh interaktif nggak? Boleh tanya jawab gitu nggak sama peserta? Untuk tanya jawabnya kita melalui kolom chat, Mas. Oh oke, berarti nanti searah ya jatuhnya? Iya. Oke. Udah kelihatan belum slide saya? Sudah, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Seno Adi Nugroho, bisa dipanggil Seno. Saya dulu alumni Elektro Undip. Saya angkatan 2012. Saya juga dulu sempat ikut FST, cuman setahun sih jadi staff di waktu 2013 pertama masuk itu. Nah, kemarin saya dihubungi teman-teman panitia nih buat ngebantuin buat menyampaikan materi di di FST webinar 2 ini terkait social project. Nah, kebetulan dari kuliah sampai sekarang saya masih aktif ikut beberapa project sosial gitu. Nah, oke, let's start this session with 5W1H. Jadi biar nanti bisa terbahas semua dengan terstruktur dengan baik, maka saya coba breakdown sesi ini menjadi 5W1H. Nah, yang pertama, what-nya dulu. Apa sih social project itu? Social project atau proyek sosial ini diambil dari KBBI. Proyek itu adalah rencana pekerjaan dengan sasaran khusus dan dengan saat penyelesaian tugas. Kemudian sosial itu berkenaan dengan masyarakat. Jadi kalau bisa saya simpulkan, social project itu adalah rencana pekerjaan dengan sasaran khusus yang berkenaan dengan masyarakat. Tuh, jadi harus ada sasaran khususnya nih, harus ada step by step-nya dan yang berkenaan dengan masyarakat seperti itu. Nah, kemudian siapa aja sih yang melakukan social project itu? Yang pertama itu government atau pemerintah itu punya kewajiban sebagai yang mengadakan proyek sosial berskala besar. Kemudian ada corporation, itu dalam programnya CSR atau Corporate Social Responsibility. Itu mereka mengadakan proyek-proyek sosial. Biasanya mereka kalau CSR itu ngasih bantuan atau bikin desa binaan kayak gitu kalau di corporate besar. Kemudian student atau kita sendiri sebagai mahasiswa, dan ya intinya semuanya itu yang punya kapabilitas untuk melakukan social project ya harus melakukan social project kayak gitu. Kemudian kapan sih kita baiknya melakukan social project itu?
apakah di waktu lenggang kalian, di waktu tenggang kalian, ataukah itu di waktu kalian kerja, maksudnya apakah itu menjadi pekerjaan sehari-hari kalian, dan di waktu kapanpun. Jadi harusnya nggak cuma di leisure time atau di waktu kalian kerja, tapi kapanpun ketika kalian bisa melakukan itu, ya lakukanlah seperti itu. Kemudian di mana kita bisa mengadakan social project? Ya jawabannya ya di mana aja gitu. Karena nanti akan dibahas di why-nya. Kenapa kita melakukan social project dan how we do the social project. Kayak gitu. Oke. Next-nya, kenapa sih kita harus melakukan social project atau project sosial gitu? Nah, yang pertama, tentu aja karena terdiri dari perguruan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran itu adalah aktivitas kalian kuliah, aktivitas kalian belajar mengajar. Kemudian ada penelitian dan pengembangan, itu adalah aktivitas kalian untuk meneliti, research, terus mengembangkan akademis kalian seperti itu. Dan yang terakhir di tridharma perguruan tinggi itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi mahasiswa itu selain harus melakukan kewajibannya di pendidikan dan pengajaran, di penelitian, nah kalian juga punya kewajiban untuk pengabdian kepada masyarakat, seperti itu. Nah ini saya baru tahu kalau searah, jadi saya kasih ini dulu. Niatnya mau ini sih, mau 2 arah gitu. Jadi waktu itu tanggal 3 Juni Jerome Pauline nge-tweet bahwa ada orang yang sukses atau hidupnya enak, dibilang privilege mulu, sedangkan ketika diri sendiri nggak sukses alasannya karena nggak dapat privilege. Privilege matters, but effort also matters. Gak sedikit kok orang yang sukses yang awalnya nggak punya privilege. Nah ini tweetnya cukup kontroversial, banyak yang pro dan kontra atas statement Jerome Pauline ini gitu. Nah sekarang karena kita nggak bisa 2 arah nih, kita baca komik dulu aja. Ada 4 panel komik, nanti coba kalian baca. Kalau misal ada yang kalian perlu tanyain, nanti silahkan tanya di kolom chat. Saya kasih waktu semenitan aja lah ya buat ini, buat baca 1 panelnya. Oke, ini yang pertama. Sambil aku jelasin aja, jadi di panel ini ada 2 orang, namanya Richard sama Paula. Nah, si Richard ini hidup di rumah yang cukup lah istilahnya lah, karena semua basic needs-nya dia terpenuhi. Dia juga punya buku dan ya basically kebutuhan primernya dia terpenuhi lah. Oke, ini yang kedua ada namanya si Paula. Paula itu rumahnya kalau ini ya kayak yang apa ya, banyak orang gitu. Nggak yang kayak rumah yang kayak kalian tinggali. Dia tinggal di tempat yang bisa dikatakan cukup kumuh lah, tidak seberuntung si Richard ini. Oke, kita lihat di panel keduanya. Jadi di sini bisa dilihat si Richard ini didukung banget sama orang tuanya dalam belajar gitu, dikasih fasilitas. Sedangkan si Paula ini ya nggak seberuntung si Richard. Kedua orang tuanya bekerjanya bisa dibilang kayak ya shift-shiftan gitulah. Kemudian
dia ada di sekolah yang bagus, bisa dibilang sekolah favorit lah. Dia bisa dibilang lingkungannya juga lingkungan yang baik, anak-anak orang yang berkecukupan, gurunya juga berkompetensi. Nah, sedangkan si Paula ini ya itu sekolahnya ya sekolah yang penting sekolah gitu. Terus karena sekolahnya biasa-biasa aja, ya bisa dibilang yang kurang gitu ya gurunya juga nggak terlalu apa ya istilahnya nggak terlalu cinta sama pekerjaannya gitu. Kemudian di panel sini terlihat bahwa orang tuanya si Richard ini ekspektasinya tinggi ke Richard karena menurut orang tuanya tuh si Richard ini sudah diberikan fasilitas yang lengkap. Nah, sedangkan si Paula ini ya dapat B aja juga udah cukup menurut orang tuanya gitu. Ini kemudian di panel selanjutnya si Richard ini udah kuliah nih. Ini fasenya udah kuliah, si Richard tuh dibayarin orang tuanya. Sedangkan si Paula sendiri harus kerja sambil belajar istilahnya, kerja sambil belajar biar bisa ngebiayain kuliahnya. Terus setelah lulus si Richard ini dia bapaknya tuh punya koneksi ke perusahaan gitu. Sedangkan si Paula ini masih apa ya, masih istilahnya harus kerja, harus kuliah, harus ngebiayain orang tuanya yang sakit gitu. Karena si Richard ini punya referensi, jadi dia langsung keterima di perusahaan. Kalau si Paula ini ya harus berusaha lah, kayak gitu, harus berusaha lebih. Ini di panel yang terakhir bisa kelihatan kalau si Richard ini anak titipan, jadi kayak diperhatiin benar sama bosnya. Kalau si Paula ya gini-gini aja gitu. Di sini si Richard udah sukses, terus banyak bikin kayak seminar-seminar gitu. Apa sih rahasianya kok bisa sukses gitu-gitu. Sedangkan di panelnya ini udah mulai nyambung nih. Si Paula cuman dapat pekerjaan ya jadi pelayan kalau di sini gitu. Si Richard bilang, kenapa sih, kan pada tanya nih, apa sih rahasianya kok sukses gitu. Nah, si Richard tuh jawab, "That's swinging more what I say, I'm sick of people asking for handouts. No one ever handed me anything on plate," gitu. Jadi kayak ya dia istilahnya bekerja keras uh, tanpa bantuan orang lain gitu istilahnya. Jadi di komik 4 panel ini menjelaskan terkait privilege gitu. Apa yang didapat si Richard dan si Paula ini jelas-jelas beda. Si Paula ini bekerja kalau dilihat lebih keras daripada si Richard, tapi si Richardnya lebih sukses. Nah, ini berdasarkan survei lembaga riset Semeru Institute menunjukkan bahwa anak yang lahir dari keluarga miskin cenderung berpenghasilan lebih rendah ketika mereka dewasa. Tuh. Penelitian yang dipublikasikan di Asian Development Bank menunjukkan pendapatan anak-anak miskin setelah dewasa 87% lebih rendah dibanding mereka yang sejak anak-anak tidak tinggal di keluarga miskin. Nah, ini survei terkait privilege. Jadi surveinya menunjukkan bahwa kalau anak-anak yang berkecukupan itu memiliki anak-anak yang istilahnya menengah ke bawah yang miskin itu memiliki pemasukan atau pendapatan 87% lebih rendah daripada yang kita gitu, yang punya privilege. Oke, kita buka wawasan ya di tadi yang Y itu. Pertama tadi kita bahas privilege, sekarang kita bahas terkait infrastructure. Kalian
kalau baca-baca berita ini pasti agak ketawa sih. Dulu waktu awal corona itu si Menteri Pendidikan Nadiem Makarim itu ternyata kaget masih ada daerah-daerah Indonesia yang nggak bisa mengakses internet, mengakses listrik. Jadi work from home atau school from home itu masih nggak memungkinkan di beberapa daerah gitu. Ini datanya masih belum update karena ini yang adanya di ESDM di 2017 gitu. Harusnya udah lebih naik sih. Cuman kalau di Papua kayaknya masih 70%-an kalau dari ininya, apa namanya? Dari proyeksinya. Jadi ya kalian bisa lihat sendiri di data sini masih belum 100% daerah-daerah provinsi-provinsi di Indonesia itu teraliri listrik gitu. Jadi nggak semuanya di Indonesia itu ya bisa belajar work from home pakai fasilitas-fasilitas kayak laptop, internet, dan lain-lain gitu. Kalian bisa lihat sendiri di Jateng aja masih belum ada 99,99%, belum 100% lah istilahnya lah. Di Jatim masih 92%. Bahkan di Papua tuh masih 61, di Nusa Tenggara masih 59%. Jadi ya masih banyak yang infrastrukturnya itu belum merata. Oke, langsung ke point of view lain, kemiskinan. Ini data yang saya ambil dari BPS tahun 2019, kalian bisa cek sendiri di bps.go.id bahwa di Jawa Tengah sendiri tingkat persentase penduduk miskinnya itu masih 10% untuk rata-ratanya. Jadi penduduk di kota dan desa digabungkan itu masih 10%. Padahal penduduk di Jawa Tengah itu ada 32 juta. Jadi ada sekitar 3 juta orang yang masih miskin gitu. Bahkan di Jakarta pun juga di Jakarta penduduknya 9 juta. Jadi ada sekitar 300 ribuan yang masih termasuk penduduk miskin. Nah, padahal definisi penduduk miskin itu sendiri adalah mereka yang punya pendapatan kurang dari kebutuhan harian mereka pangan dan non pangan gitu. Jadi angka kebutuhan pangan mereka ditambahkan angka angka kebutuhan pangan rata-rata ditambahkan angka kebutuhan non pangan rata-rata, nanti itu ketemu batas garis kemiskinannya. Nah, 900 ribu orang di Jakarta dan 3 juta orang di Jawa Tengah itu masih berada di bawah garis kemiskinan gitu. Oke, kita tadi habis bahas kemiskinan nih, sekarang kita bahas pendidikan. Ini statistik juga. Angka partisipasi murni di DKI Jakarta untuk SD, SMP, SMA adalah sebesar ini. Nah, kalau angka partisipasi murni itu sendiri, kalau kalian belum tahu, jadi masyarakat itu dikelompokkan berdasarkan kelompok umur. Nah, 98% dari kelompok umur itu bisa bersekolah SD di Jakarta. Yang lanjut ke SMP di umur itu di kelompok umur SMP itu sekitar cuma 81%. Dan SMA cuma 60%. Ini di Jakarta loh. Jakarta yang tadi kalian lihat rasio elektrifikasinya aja udah 100%, udah hampir 100%, 99,99%. Tapi lihat aja akses pendidikannya masih kayak gini gitu loh. Padahal pendidikan minimal itu kalau di Indonesia kan sekarang wajib belajar 9 tahun ya SMP ya. Masih banyak yang belum menentukan. Lanjut ke Jawa Tengah, lebih rendah lagi. Ini kalian kan di Undip nih sekolahnya, maka saya ambil angka partisipasi murni di Jawa Tengah di tahun 2019, tahun kemarin. Yang SD 97%, yang SMP cuma 79%, dan yang SMA cuma 59%. Cuma ada segini kalau yang di Jawa Tengah. Jadi 41% yang lain itu nggak lanjut SMA. 21% yang lain itu nggak lanjut SMP. Dan lebih parah lagi kalau di Papua,
yang sampai SMP cuma 57%, yang sampai SMA cuma 44%. Gitu. Sumbernya saya ambil juga dari bps.go.id, terus saya bikin grafiknya. Kalian kalau mau cek sendiri bisa di bps.go.id. Sekarang kalian udah ngerti kan kenapa kalian harus melakukan proyek sosial? Yang pertama karena nggak semua orang tuh seberuntung kalian gitu. Kalian tuh udah beruntung banget, udah bisa sampai kuliah di Undip, terus kalian juga, ya rata-rata dari kalian pasti berada di keluarga yang menengah ke atas lah, istilahnya sudah bisa memenuhi basic need kalian lah. Kemudian infrastruktur sendiri di Indonesia masih belum rata seperti yang kalian lihat tadi. Dari rasio elektrifikasi sendiri aja masih seperti itu gitu. Masih belum 100%, masih belum semuanya dapat listrik. Kayak gitu. Kemudian di kemiskinan, masih banyak masyarakat di Jawa Tengah tadi, masih ada 3 juta orang yang berada di garis kemiskinan, yang buat makan sehari-hari aja itu susah loh. Dan terakhir tadi ada pendidikan yang belum merata. Bisa kalian lihat di grafik statistik tadi. Kalian tuh beruntung karena kalian berada di yang tadi gitu. Yang bisa SD, SMP, SMA, kuliah itu kalian berada di situ. Jadi kalian termasuk beruntung kayak gitu. Apa sih salahnya kita berbagi ke teman-teman kita yang kurang beruntung? Nah, sekarang gimana caranya kita melakukan proyek sosial? Tadi kita udah bahas nih, kenapa kita harus melakukan social project. Nah, sekarang saya coba breakdown gimana sih caranya. Nah, sebenarnya untuk proses sosial, saya breakdown berdasarkan prosesnya dulu. Kalau untuk social project itu menurut breakdown saya, itu kalian bisa bikin baru atau start new. Kalian juga bisa join community. Nah, kalian join di community yang udah ada. Kalau kalian yang masih baru nih, saya saranin buat join community. Ikut aja ke komunitas ngajar, komunitas berbagi apa gitu. Nanti kalian di situ bisa dapat insight. Oh, ternyata kayak gini loh proses kita volunteering, proses kita berbagi kepada orang lain kayak gitu. Nah, siapa tahu nanti kalian bisa bikin satu project baru di sekitar kalian kayak gitu. Nah, kemudian tadi kan ada dua nih menurut breakdown saya. Yang pertama bikin baru sama join. Nah, kalau bikin baru, nah kebetulan di Computer for Change ini saya ikut dari awal. Jadi saya termasuk ikut salah satu yang ngebentuk si Computer for Change ini dari awal, bisa jadi organisasi gitu. Nah, gimana sih caranya? Ya pertama set goals dulu. Kalian harus punya goals dulu. Kalian mau volunteering tuh, kalian mau bikin social project itu goalnya apa? Apakah kalian ingin menyelesaikan pendidikan, atau kalian mau berbagi, atau kalian mau ngasih makan orang setiap hari? Nah, itu kalian harus tentuin dulu, define dulu goalnya apa. Kemudian kalian build a team, cari orang-orang yang sevisi dengan kalian. Setelah terkumpul orang-orang yang sevisi, nah ini kalian bisa dengan orang-orang yang sevisi, itu cara nyarinya itu ya di lingkungan pergaulan kalian, atau kalian bikin open recruitment. Kalau kalian kesusahan untuk cari orang-orang yang sevisi nih, lebih baik open recruitment, karena itu akan lebih, istilahnya lebih banyak orang yang akan ngebantu kalian kayak gitu. Nah, kemudian jangan lupa survei. Survei itu kalian harus ke tempatnya langsung, kalian harus lihat langsung gimana kondisinya, apa yang kurang di situ, apa yang perlu, apa yang bisa kalian lakukan di situ. Nah, apa yang nggak boleh kalian lakukan di situ, gimana masyarakat di situ, kira-kira masyarakat di situ nerima kalian apa enggak, kayak gitu. Soalnya pengalaman saya, jadi dulu itu Computer for Change itu tuh di Jakarta Utara tuh ada dua lokasi yang jadi target kita. Pertama namanya Kampung Bayam, yang kedua Kampung Papanggo. Nah, di Kampung Bayam ini pertama kita waktu itu bikin Computer for Change di sini. Nah,
waktu itu kita bikin labcom juga di sini. Nah, surprisingly kita bikin labcom di situ waktu itu, terus waktu kita ngajar di sesi berikutnya komputernya hilang dong. Jadi kalian harus benar-benar apa ya, cek benar-benar cek lokasi supaya kegiatan yang kalian lakukan itu ya bisa berkesinambungan lah istilahnya kayak gitu. Nah, kemudian setelah kalian dapat nih surveinya apa aja, itu kalian breakdown hasil surveinya itu. Kira-kira apa sih yang bisa kalian lakuin di situ? Apa sih peralatan yang bisa kalian lakukan di situ? Terus peralatan penunjang apa yang kalian bisa di situ? Butuhnya orang-orang kayak apa aja? Izinnya perlu ke siapa aja? Ngomong ke siapa aja? Kalian breakdown di situ, kalian list. Terus kalian kumpulin semua dan kemudian baru bisa kalian eksekusi. Seperti itu. Nah, kalau kalian pengen join community, sebenarnya banyak. Cuman kalau kalian bingung, ada website namanya komunita.id. Ini saya tulisin di sini, komunita.id. Kalian bisa cek di sini tuh dia punya database komunitas macam-macam. Kayak gitu, dari kesehatan, pendidikan, olahraga, hiburan, kuliner, sosial, sejarah, itu ada. Kalian tinggal klik aja yang di sosial ini, nanti akan muncul direktori-direktori komunitas apa aja yang sudah didaftarkan di komunita.id. Kalian juga bisa cek di lokasi mana aja komunitas itu, jadi bisa difilter kayak gitu. Kalian harus cek sendiri sih di sini, ini lumayan lengkap. Kayak gitu. Nah, kemudian kita tuh kalau melakukan project sosial itu ngapain aja sih? Kalau menurut saya ada dua. Yang pertama kita bisa fundraising. Fundraising itu kayak kita ngumpulin duit atau ngumpulin barang-barang atau apa yang bisa kita bagikan ke orang lain. Misal ada habis banjir gitu. Kalian mau bikin donasi buat orang yang korban banjir itu. Bentuknya nggak cuma duit, tapi bisa barang-barang. Nah itu kalian masuknya di fundraising. Nggak cuma duit, tapi juga barang-barang yang dibutuhkan. Jadi bentuknya donasi. Dan yang satu lagi adalah volunteering. Jadi kalau untuk volunteering itu macam-macam kegiatannya. Kalian bisa ngajar, kalian bisa bikin sosialisasi dan lain-lain kayak gitu. Ini aku kasih beberapa contoh platform untuk social project. Yang pertama di kitabisa.com. Ini adalah platform fundraising. Jadi kalau misal di dekat kalian nih ada yang membutuhkan banget, nah itu kalian bisa kumpulin dana di sini, terus kalian sebar ke sosial media, dananya kalian kumpulin, terus kalian kasih ke orang yang membutuhkan tersebut, seperti itu. Kemudian ada Berbagi Nasi Semarang. Berbagi Nasi Semarang ini dia bentuknya fundraising sama volunteering juga. Jadi kalian bisa ngasih donasi, bantuan berupa makanan, berupa nasi, atau berupa uang nanti yang akan dibelikan nasi. Atau kalian juga bisa join buat ngebagi-bagiin nasinya itu, kayak gitu. Kalau untuk berbagi nasi. Oh iya, for your information, berbagi nasi ini tuh banyak banget sih, di tiap kota tuh kayaknya ada. Kalian nanti bisa cek sendiri, misal kalian punya di Jogja, cari aja berbagi nasi Jogja. Kalau enggak, cari aja di daerah kalian, kalau misal kalian tertarik, kalian bisa join gitu. Itu biasanya tiap kota ada kok. Terus yang ketiga ini Computer for Change sendiri, platform yang saya ikutin. Kita di sini bentuknya juga sama kayak berbagi nasi, jadi fundraising sama volunteering. Fundraisingnya kita ngumpulin donasi buat nge-support kegiatan kita, terus volunteeringnya kita ngajar komputer ke anak-anak jalanan, kayak gitu. Nah ini baru ada di Jakarta, kemarin kita baru ekspansi ke Jakarta Utara, pertama tuh Utara, kita baru ekspansi ke Selatan, Timur, sama Barat. Nah kayak gitu. Nah mungkin kalau di Semarang nanti kalian tertarik buat bikin nih, nanti kalian bisa hubungin kita, nanti kita bisa bantu buat komunikasi dan lain-lain lah. Kita nanti bikin tim sendiri. Kebetulan saya juga asalnya Semarang kayak gitu. Terus ada juga nih contoh platform pesantren yatim. Nah ini kita juga bisa, ini bentuknya fundraising. Kita ngasih donasi buat sehari-hari anak-anak yatim. Di sini juga kadang-kadang bentuknya juga pembangunan masjid. Jadi
macam-macam kalau untuk di sini gitu fundraisingnya seperti itu. Terus yang terakhir ini di Sahabat Tenggang yang dulu saya ikut, sekarang masih aktif. Posisinya itu terakhir dulu itu di Genuk, daerah Genuk. Kalian kalau mau coba ngajar ke sini aja, ke Sahabat Tenggang aja kalau di Semarang. Ini yang ngediriin itu waktu itu teman-teman dari FIM, Forum Indonesia Muda yang dari Undip. Waktu itu Mbak Dwi sama teman-temannya. Nah, Mbak Dwi itu alumni Siskom 2010, anak FST juga. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya bisa tanya-tanya ke Mbak Dwi kayak gitu. Nah, ini saya kasih ini project saya yang di Papanggo, Kampung Papanggo di Jakarta Utara. Kita ngapain aja sih di sini? Nah, coba kalian bisa tonton. Nah, itu adalah contoh kegiatan yang kita lakuin. Ini di Papanggo, Jakarta Utara. Kita ngajar komputer ke istilahnya apa ya? Di bawah kolong jembatan lah tempatnya ini. Rata-rata orang tua anak-anak yang di sini tuh kerjanya ya macam-macam. Ada yang jadi pasukan oranye yang bersih-bersih kota Jakarta, ada yang jadi pengemis, ada yang jadi pemulung. Jadi mereka yang nggak seberuntung kita gitu. Makanya kita berbagi di sini ngajarin komputer. Karena menurut kita komputer itu tuh kita kan sudah masuk ke revolusi industri keempat nih. Nah, harusnya komputer itu tuh sebagai sesuatu yang wajib yang harus kita ngerti. Nah, karena nggak semua orang bisa mengakses komputer itu sendiri, makanya kita bawa akses itu ke orang yang membutuhkan. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh fundraising yang waktu itu teman-teman akuntansi Undip 2012 adain. Nah, ini kebetulan angkatan saya juga ikut Elektro 2012. Kita bikin fundraising untuk donasi sih, bentuknya paket kebutuhan pokok sama masker itu ke orang-orang yang membutuhkan di tengah wabah COVID-19 ini. Soalnya banyak orang yang istilahnya karena COVID ini tuh banyak orang yang nggak bisa bekerja gitu. Ada yang dirumahkan, udah nggak bekerja lagi dari perusahaannya. Terus banyak juga yang kesusahan usaha karena ya pertama nggak ada modal, kedua karena ya susah gitu. Makanya kita bikin fundraising kayak gini. Nah, kalian kalau menurut saya untuk yang paling safe untuk pandemik ini, paling safe itu ya bikin donation sih. Kalau kalian mau bikin social project, kalian open donation, kalian buka aja ke orang-orang teknik, ke senior-senior kalian, ke alumni-alumni kalian. Terus kalian jangan lupa cari targetnya itu siapa aja, di mana aja. Terus kalian adain deh, ini menurutku juga bakal banyak yang ikut kok kalau untuk masa-masa saat pandemi kayak gini. Masih banyak orang yang peduli, ini buktinya yang ikut aja di Undip ada banyak banget. Ada angkatanku di Elektro, ada juga jurusan-jurusan lain di sini. Ilmu ekonomi, studi pembangunan, IESP, dan lain-lain kayak gitu. Kalian bisa collab juga sama teman-teman teknik atau non teknik buat ngadain fundraising, semacam fundraising kayak gini lah. Kayak gitu. Atau kalian juga bisa bikin kayak
sharing gitu, bikin discussion kayak gini nih juga termasuk social project loh, education kita. Jadi ya sesuai kapabilitas kalian aja. Cuman kalau menurut saya yang paling mudah untuk saat ini ya ini, karena kita tinggal fundraising sama ngebagi-bagiin aja gitu. Jadi kita nggak perlu terjun ke lapangannya tuh nggak perlu yang rame-rame banget, kita nggak perlu kontak sama banyak orang langsung, cuman perwakilan aja kayak gitu. Dan di penutup saya sampaikan bahwa menurut hadis tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Jadi kalian jangan takut berbagi, karena berbagi itu nggak akan mengurangi harta kalian. Oke, dari saya cukup itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia nggak bisa dari mana? Apa dia kira-kira? Terima kasih Mas Bayu atas materi yang sudah disampaikan. Di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan dari Fauzan HRD, izin bertanya. Untuk Fauzan bisa dinyalakan mikrofonnya. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kepada Mas Seno yang telah memberikan materinya. Sebelumnya perkenalkan saya Fauzan, bisa dipanggil Ojan. Saya dari Departemen Teknik Elektro 2019, dari FST 2020 dari bidang HRD. Oke, jadi gini Mas, pertanyaannya tuh misalkan nih kalau kondisinya kembali normal, menurut Mas Seno sendiri, menurut Mas Seno sendiri nih, buat kita nih kita mahasiswa nih kan dengan berbagai tugas yang ada, menurut Mas lebih baik dan lebih baik berkontribusi ke masyarakat itu dengan terjun langsung ke masyarakat, atau lebih baik lebih baik open donation seperti itu Mas, misalkan kayak gitu Mas. Oke, segitu aja Mas. Makasih Mas. Oke, Fauzan. Ini dijawab langsung apa gimana, Kila? Dijawab langsung Mas. Oke. Ini kebetulan kita sama ya, elektro juga. Junior saya, junior saya kamu. Jadi kalau menurut saya setelah pandemik ini sebenarnya bebas, tergantung kalian lebih senang di kayak gimana gitu. Cuman menurut saya kalau setelah pandemik ini kalian bakal lebih ngerasain ngerasain bener-bener volunteering, terus kalian bener-bener ngerasain gimana sih posisi kalian di orang itu, gimana sih posisi kalian ketika kalian itu ya nggak kalian bakal ngerasain lah kalau misal kalian terjun langsung sebagai volunteer kayak gitu. Contohnya kemarin bener-bener yang bikin saya kayak ternyuh gitu. Jadi ada satu anak di kampung papanggo itu namanya Nepal. Dia bapaknya pengemis, pengemis, orang tuanya pengemis. Waktu itu dia sama kakaknya itu ikut dari awal, ikut beberapa sesi, lumayan rutin lah. Kemudian dia sempat nggak kelihatan dalam berapa sesi ya, 3 sesi kalau nggak salah, 3 bulan. Nah, waktu dia balik lagi, kita tuh kaget gara-gara dia tuh kayak luka-luka gitu loh. Jadi itu kita terus diceritain sama orang tuanya yang lain, orang tua yang ngedukung itu, kayak si Nepal ini sama adiknya itu kayak nggak boleh belajar. Jadi sama orang tuanya disuruh ngemis kayak gitu loh. Bener-bener kalau mereka nggak nurut, mereka dipukulin. Jadi itu bener-bener kayak yang bikin ternyuh gitu loh. Wah, ternyata masih ada yang kayak gini. Aku tuh bersyukur banget bisa punya hidup kayak gini, bisa kuliah, bisa kerja, punya orang tua yang istilahnya berkecukupan, punya keluarga yang baik-baik. Kalian bakal lebih ngerasain kalau kalian turun langsung ke masyarakat. Kalau menurutku itu sih kalau setelah pandemi. Cuman ya tadi tergantung lagi kebutuhannya. Kalian kira-kira ada waktu apa enggak? Soalnya kalau emang kalian harus volunteering itu ya butuh waktu. Kalian harus ngeluangin waktu kalian buat ngajar. Kalian harus ngeluangin waktu kalian buat turun ke lapangan. Kalau emang nggak bisa, ya daripada enggak, bikin aja open donation. Kayak gitu. Terima kasih Mas Bayu atas jawabannya.
dan Oke. Mas Fauzan atas pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan dari Tias dari bidang PR. Mau tanya Mas, kalau kita cuma berdonasi, udah termasuk volunteer belum? Karena mungkin kesibukan yang tidak memungkinkan. Maaf Mas Bayu, dijawab dengan singkat ya, karena waktunya sudah mau habis. Terima kasih. Oke. Kalau berdonasi termasuk volunteer apa enggak? Kalau menurut saya sih enggak, karena kalau kita volunteer itu benar-benar kita terjun ke lapangan. Kayak gitu. Kalau donasi ya udah donasi aja, semua orang bisa donasi. Cuman nggak semua orang bisa donasi, tapi nggak semua orang bisa turun ke lapangan volunteer. Gitu. Terima kasih Mas. Oke. Selanjutnya pertanyaan Naila dari PR. Izin bertanya Mas, bagaimana cara menumbuhkan minat belajar kepada orang yang berpikir lebih baik bekerja, misal mengamen karena dapat uang daripada sekolah? Terima kasih Mas. Nah, ini menarik sih pertanyaannya Naila. Kita waktu itu ngiming-ngimingin mereka itu dengan uang. Jadi maksudnya gini, ketika nanti jadi di sesi Computer for Change itu selain kita ngajar, kita juga sharing cita-cita. Nah, di situ kita ceritain kalau nanti kita pintar, kalau kita belajar, wah kita bisa loh jadi pegawai, kita bisa loh jadi PNS, kita bisa loh jadi dokter, kita bisa loh jadi apa. Nah, nanti gajinya segini banyak nggak? Nah, di situ tuh mereka mulai kayak mikir, oh iya benar juga ya, lebih banyak ya emang harus sabar, tapi lebih banyak hasilnya. Nah, dari situ adik-adik yang di situ tuh waktu itu semangat gitu. Jadi kalian tuh harus juga bisa apa ya, melihat kebutuhan mereka tuh apa. Nah, kalian bawa aja dari situ. Waktu itu karena memang kebutuhannya uang, jadi kita bawa isunya ya ke arah situ dengan dikemas cita-cita gitu. Gitu lah Baik Gila. Mas Bayu, terima kasih banyak atas pertanyaannya dan terima kasih banyak atas penyampaian materinya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 20:09, maka sesi pertanyaan saya tutup dan akan berlanjut kepada materi selanjutnya. Namun sebelumnya, saya akan menyimpulkan hasil pemaparan dari materi 1, yaitu siapapun, kapanpun, dan dimanapun, ketika kita bisa lakukan social project. Karena tidak semua seberuntung kita yang mendapat fasilitas dan kesempatan untuk bisa kuliah. Terima kasih. Saya sebagai moderator undur diri.